Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i dengan nomor NIM 2003211000046 dari kelas Agribisnis Y. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan komoditas padi, komoditas jagung, serta komoditas garam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang komoditas padi. Indonesia merupakan negara agraris di mana Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luas, mengenai luas lahan dan juga mengenai pemberdayaan lahan-lahan tersebut. Komoditas padi sendiri merupakan komoditas yang sangat diminati banyak orang di Indonesia. Banyak para masyarakat di Indonesia merupakan petani, sehingga masyarakat di Indonesia akan memberikan suatu pendapatan yang bagus terhadap para negara. Permasalahan yang sering terjadi di komoditas padi yaitu adanya impor beras di tengah panen raya. Pada tanggal 8 Mei 2021, Presiden Joko Widodo melakukan impor beras sebesar 1 ton dari negara luar. Hal ini akan berakibat kepada murahnya harga beras di Indonesia yang diperoleh oleh petani, sehingga kebijakan pemerintah ini tidak mendukung dan mengayomi para petani. Solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut saya yaitu memberikan suatu kebijakan impor beras dengan memperhatikan aspek-aspek kapan panen raya dan juga aspek-aspek yang harus dilakukan dalam mengimpor beras. Aspek-aspek tersebut yaitu 1. Memperhatikan kapan panen raya terjadi. Yang kedua yaitu mengecek kebutuhan pangan di Indonesia terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama pada petani, dalam mengembangkan pertaniannya serta mendukung pertanian di Indonesia agar tidak ada lagi permasalahan seperti yang ada di Indonesia. Kemudian perbandingan dengan negara luar seperti di Filipina. Pemerintahan di Filipina malah menghapus kebijakan impor beras dari negara luar. Hal ini agar dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap petani dan lebih mendukung proses pertanian di Filipina agar dapat dikembangkan serta dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional di negara Filipina. Yang kedua yaitu komoditas jagung. Komoditas jagung merupakan komoditas yang berperan juga dalam meningkatkan pendapatan negara. Komoditas jagung yang saya ambil yaitu merupakan komoditas jagung di daerah Sumeneb. Sumeneb merupakan salah satu daerah provinsi dari Indonesia, salah satu daerah negara Indonesia, yaitu terletak di Provinsi Jawa Timur, Pulau Madura. Keadaan komoditas jagung di sana kurang memuaskan. Hal ini dikarenakan permasalahan berikut, yaitu yang pertama permasalahan mengenai kebijakan dari pemerintah daerah yang kurang mendukung para petani. Yang kedua yaitu produktivitas yang rendah. Yang ketiga yaitu teknologi yang masih sederhana. Pada bulan November 2020, pemerintah mengeluarkan perda kebijakan terhadap komoditas yang ada di daerah Sumeneb, yang mana perda itu kurang memberikan arah dan jenis komoditas mana yang akan dikelola dengan baik. Hal ini akan menimbulkan kebingungan terhadap para petani atau para petani dalam meningkatkan komoditas-komoditas yang ada di daerah Sumeneb tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan yaitu 1. Memberikan kebijakan yang sesuai dan jelas terhadap komoditas mana yang akan dikembangkan dan dibudidayakan dengan baik. Yang kedua yaitu memberikan support system kepada petani dengan cara memberikan penyuluhan, memberikan bantuan mengenai teknologi yang ada. Yang ketiga yaitu memperbarui teknologi seperti traktor dan yang lain-lain. Mengacu kepada negara Jepang, di negara Jepang sendiri proses pertanian ubi jagung ataupun yang lainnya itu menggunakan sistem teknologi dan sains, di mana pemerintah ikut andil dalam
memberikan support system terhadap para petani dalam melakukan teknologi tersebut. Sedangkan di daerah Sumeneb atau Indonesia pun sendiri masih menggunakan teknologi sederhana, sehingga pendapatan atau hasil pertanian yang ada di Indonesia masih mengalami produktivitas yang sangat rendah. Yang ketiga yaitu komoditas garam. Permasalahan dalam komoditas garam mengenai produktivitas garam dari perspektif hukum ekonomi yaitu ada 3. Yang pertama yaitu proses produksi garam masih tergantung terhadap sinar matahari. Yang kedua yaitu teknologi yang sederhana. Yang ketiga yaitu kualitas garam tidak bagus. Pada tanggal 21 Juli 2019, Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis atau DPS serta narasumber dan juga pemerintah bekerja sama dalam melakukan sebuah acara yang mengangkat tentang permasalahan komoditas garam yang bertempat di kampus IPB Darmaga Bogor. Kebijakan pemerintah yang selalu menekankan kepada impor garam ini merupakan kebijakan yang merugikan para petani garam. Hal ini dikarenakan jika petani garam tidak diayomi dan tidak dilakukan sebuah penyuluhan terhadap petani garam, maka akan mengurangi pendapatan petani garam, sehingga petani garam malas akan melakukan ataupun tidak lagi melakukan sebuah pertanian di garam ini. Dalam memecahkan masalah ini, saya memiliki upaya ataupun solusi, yaitu pertama, pemerintah harus memperbaiki kadar garam yang ada di daerah tersebut. Seperti contoh di daerah pesisir seperti Madura, terus Jawa Timur, Madura, Pekalongan dan yang lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan teknologi yang bagus. Pemerintah harus menyediakan teknologi yang modern terhadap para petani garam. Hal ini agar dapat mendongkrak income bagi petani garam. Yang ketiga yaitu pemerintah harus mengurangi kebijakan impor garam dan harus lebih memilih untuk mengayomi para petani garam dengan melakukan penyuluhan ataupun melakukan sebuah bantuan dalam alat-alat produksi garam. Seperti contoh pada negara Jepang. Di negara Jepang ini lebih memprioritaskan garam yang memiliki kandungan mineral yang bagus, dan juga di sana memberikan sebuah alat-alat yang disupport oleh pemerintah untuk terhadap petani garam. Hal ini agar petani garam di sana memiliki rasa percaya diri dan juga support sistem dari pemerintah. Sekian dari presentasi saya dalam 3 komoditas yang saya ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata ataupun bahasa yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.